Inilah keindahan di Lembang Perindingan. Masjidnya di atas awan. Lihat, kelihatan nggak di gambar? Nih, ini masjidnya, kelihatan? Tuh, ini masjid di tengah hutan, di atas Toraja. Sejak dari 2000 berapa kita itu senantiasa berharap ada yang bisa ngebantu untuk bagaimana supaya masjid ini layak. Teman-teman dari Yayasan Masjid Nusantara bisa membantu kami untuk memperbaiki masjid kami kembali supaya bisa layak di tempat ibadah. Ayo, temenin gua bantu selesaikan masjid ini. Seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya di ratusan masjid sebelumnya yang sudah kita hadirkan tetap hingga pelosok negeri. Indonesia adalah negara besar dan dikelilingi oleh tradisi dan budaya unik yang menguatkan decak kagum turis domestik maupun luar negeri. Nah, Sobat Masjid, kali ini saya dan tim akan mengajak kamu untuk melanglang buana hingga ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja. Yes, tempat pembangunan masjid selanjutnya ada di Tanah Toraja. Bisa dibilang masjid ini di atas awan karena pembangunannya adalah di sekitar ketinggian 1400 mdpl. Dingin banget, asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Masjid. Kalian pasti udah tahu ya, sekarang saya berada di mana? Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, masih di bumi Sulawesi, saya akan mencoba mencari lokasi tempat strategis yang cocok dan layak untuk dibangunkan masjid. Beberapa hari yang lalu tim survei sudah datang ke sana, tapi lagi-lagi saya belum tahu tempatnya seperti apa. Seperti biasa penuh surprise atau kejutan, mereka menemukan lokasi mungkin itu di bawah bukit, di bawah gunung, di pinggir sungai, atau mungkin bahkan di pinggir pantai. Dan saya yakin di sini ada pantai. Tapi kalau saya lihat dari letak geografisnya, di sini banyak pegunungan, banyak tebing. Kayaknya pasti menarik. Dan insya Allah nanti masjid yang kita bangun bisa bermanfaat buat mereka semua, bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan enak, dan khusyuk untuk sholat. Seperti apa jauhnya lokasi kita nanti, seperti apa lokasi masjid yang akan kita bangun, ayo kita terus saksikan tayangan ini dari segmen 1 sampai selesai. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Tempat pemakaman umum orang dewasa di Tanah Toraja adalah di tebing-tebing tinggi dan di sana banyak terlihat patung yang bertengger di gua. Kita sempat menginap di Ketekesu juga dengan tim. Nah, desa ini adalah salah satu desa tradisional di area pegunungan dan merupakan desa tertua di distrik Sanggalangi. Konon, Ketekesu tidak berubah sejak 400 tahun lalu. Wow, keren banget ini destinasi. Saya sempat juga menyaksikan pesta kematian namanya Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat Toraja di Sulawesi Selatan yang mewajibkan keluarga almarhum membuat pesta sebagai tanda penghormatan terakhir. Arti kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja adalah asap yang mengarah ke bawah.
Dan tak lupa saya mengunjungi Pasar Bolu Toraja atau pasar kerbau unik terbesar di dunia. Nah, sekarang gue mampir di Pasar Bolu. Ini adalah pasar tedong atau pasar kerbau. Di sini tedong sebutannya kerbau. Pasar kerbau terbesar di dunia yang ada di Tanah Toraja, tepatnya di Rantepao, Toraja Utara. Gila, ini kerbau dari harga yang paling rendah sampai miliaran rupiah ada di sini. Karena di sini itu tedong adalah sebuah hewan wajib yang harus disembelih ketika Rambu Solo atau upacara kematian dan acara-acara yang lain di sini. Mau gue kasih tahu nggak? Gue review harga-harga kerbau di sini nggak? Kalau mau, ayo ikut. Juta kata. Jangan pelan-pelan kalau ngasih harga. Bapak. Aku harus beli. Disuruh beli katanya. Buat tanya. Saya beli. Sejual saya beli katanya. Nah, begitulah. Nanti saya dikasih kerbau. Kaisa. Nih, ini tedong saleko nih. Kita tanya harganya berapa. Kerbau saleko tuh yang tertinggi di sini ya, di Toraja ya. Pasar tertinggi ya, saleko yang belang-belang ini ya. Dia harganya berapa, Pak? 320. Jadi macam-macam. Saleko pun kelasnya juga macam-macam. Ada yang sampai 1 miliar. Tadi yang 400 juta itu dia bukan saleko, tapi mahal juga. Ini namanya si Aril. Gue udah ketemu nih tadi nih. Dia namanya tedong sambo batu. Si Aril. Dia walaupun putih polos, ganteng, tapi harganya justru lebih murah dari saleko. Ini harganya 170-an. Kata ibu tadi gue video call, kalau dekat dibeli aja, dibawa pulang. Ibu jatuh cinta sama dia. Si Aril nih, sambo batu. Kerbau saleko atau bule, harganya bisa ratusan juta, bahkan sampai bermiliar-miliar sobat masjid. Jadi sebelum berangkat ke lokasi pembangunan masjid, saya puaskan dulu untuk menikmati indahnya Tanah Toraja. Besoknya setelah puas keliling Tanah Toraja, saya melanjutkan perjalanan menuju lokasi. Pas saat maghrib kita sampai. Nah, jadi ini tuh hampir sampai. Nah, katanya kurang 1 kilo lagi nyampe lokasi. Tapi karena ada jalan yang longsor, kita nggak bisa nih lanjut ke atas karena jalannya kecil dan ada longsoran. Jadi mobilnya harus parkir di sini, kita jalan kaki. Tetap semangat, semangat gak kalian? Semangat, semangat, awas gak semangat. Coba ini framein dulu, ini framein. Nih muka-mukanya nih. Hujan gak mau. Oh, tuh. Oh, ada banyak tuh. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Lagi terus lagi. Tapi kita harus jalan kaki. Hujan membuat mobil nggak bisa lewat karena memang tanah licin. Jadi tim memutuskan untuk berjalan kaki. Gue belum tahu nih tempatnya seperti apa. Lo hati-hati. Oh. Ini sebelah kiri gua jurang. Ini gua nggak ngerti masih sejauh apa ya. Nggak ngerti. Gua ini hujan deras banget, naik ke dalam hutan
Masuk ke dalam hutan, naik ke bukit gunung, apalah ini deh. Nanti semoga gue bisa sampai sana, gue dan tim semuanya sehat, selamat. Di sini, di pedalaman Toraja, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan masjid. Nah, ini udah mulai kelihatan nih bentuk bangunan masjid yang bener-bener dari kayu, sangat-sangat gak layak. Lihat, kelihatan nggak di gambar? Nih, ini masjidnya, kelihatan? Tuh, ini masjid di tengah hutan, di atas Toraja. Sekarang jam 7:30 waktu Indonesia Tengah. Hujan deras, dan insya Allah masjid ini bakal kita bangun, bakal kita renovasi. Tentunya gue minta tolong, minta bantuan sobat goib di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Ayo kita bikin kebahagiaan saudara-saudara kita Muslim di atas Toraja, di sini, di masjid ini. Semoga nanti masjidnya beneran bisa kita renovasi, kita bangun, biar warga bisa sholat, bisa memakai masjid ini dengan tenang, gak khawatir roboh, gak khawatir bocor. Gue udah gak bisa berkata-kata lagi ngelihat masjid di pelosok pedalaman yang jauh. Ternyata di sini ada kehidupan, ada masjid yang harus kita bangun. Ikuti terus besok ya, gue nggak tahu nih anak-anak pada tidur di mana. Yuk. Dan alhamdulillah kita sampai disambut warga dan makan bersama. Habis itu kita ngobrol-ngobrol seru. Habis makan ini nih, produser saya katanya mau pertunjukan karena dia suka banget yang pedes-pedes. Kata warga di sini ada cabai yang pedes banget. Namanya katokon. Ada-ada aja nih orang. Ini adalah cabai paling pedas di Tanah Toraja. Namanya cabai kontakan. Katokon. Ini cabai katokon. Allahu Akbar. Punya ya, jangan ditelan. Ya iyalah dipunya. Oh, nggak kerasa. Jangan kasih minum. Oh, nggak kerasa. Satu lagi. Mana? Kantokon. Ajar aja sama. Manis katanya. Ya udah, sekarang kita istirahat malam ini karena besok saya mau cek kondisi masjidnya. Gue pengen sojako tapi nggak bisa. Dulu kalau makan bakso kan. Nih, penetral nih. Jangan. Kok kasihan kok udah mau nangis kok. Inilah keindahan di Lembang Perindingan. Masjidnya di atas awan. Tuh, keren banget. Adem sih, tapi sejuk. Nah, ini tuh semalam di sini jalur kita basah-basahan, hujan-hujanan, basah kuyup, becek, jalurnya nggak kelihatan. Di sana. Karena mobil kita kan di bawah, nggak mungkin mobil bisa masuk sini tuh nggak bisa gitu. Jadi mobil kita di bawah, ada jalan sekitar ada
1 atau 2 kiloan lah. Saat kita jalan naik dan ketemulah masjid itu. Jadi ini masjid yang tadi malam gua ceritakan, yang kita perjalanan untuk menuju ke sini sama tim. Waduh, susah payah naik ke bukit. Ini sekitar ketinggian tadi cek sekitar 1400-an mdpl. Lihat aja depan gua aja udah di atas awan. Ini di atas awan nih. Tuh, depan situ jurang dan view-nya di atas awan. Ini masih di atas awan nih. Kalian kan yang waktu itu nyuruh gua buat, Mas, ayo cari lagi masjid di pedalaman yang layak untuk direnovasi atau bahkan dibangun dari nol. Gue masih merinding nih cerita. Yuk, bantuin gua untuk menyelesaikan masjid ini. Ini tuh nggak layak banget. Gue tanya sekarang ya, ada nggak di masjid di sekitar rumah kalian yang kondisinya kayak gini? Ini sekarang gue nemu nih masjidnya. Banyak masyarakat muslim yang beribadah di masjid ini. Kebayang nggak kalau misalnya hujan deras, angin kencang, air masuk dari mana-mana? Ayo, temenin gua, bantu selesaikan masjid ini. Seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya di ratusan masjid sebelumnya yang sudah kita hadirkan. Ini gua datang sekarang ke tempat ini di Desa Parindingan. Ayo, kita hadirkan masjid yang layak, yang bagus di sini, tetap hingga pelosok negeri. Iya, jadi di malam kita nginep di rumah warga di sini. Setelah hujan-hujanan, basah kuyup semua, dan alhamdulillah tempatnya dekat sama masjid. Gitu, dan udah sempat janjian sih semalam sama Pak Imam. Kita mau ngobrol di masjid, mau tanya-tanya seputar warga di sini, kondisi masjid, terus ya mata pencaharian masyarakat di sini, dan ya apapun deh yang ada di sini. Kira-kira apakah memang benar-benar layak apa tidak masjid ini untuk kita renovasi atau kita bangun. Coba langsung kita cek dulu. Kayaknya Pak Imam lagi sholat nih. Kita lihat lebih jelas lagi nih tentang masjid dan kita tanya dengan Pak Imam dan harapan-harapan mereka di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sempat dengar dulu katanya kampung sini jadi kampung mu'alaf gitu, sempat banyak muslim di sini. Iya, dulu itu memang mayoritas muslim. Akan tetapi karena satu dan lain hal, terutama itu pemimpinnya tidak ada, kembali ke agama terdahulunya orang itu. Jadi nanti setelah lama kelamaan itu ada lagi yang muncul Islamnya, sehingga seolah-olah yang banyak lagi yang mu'alaf kembali. Artinya ya seperti itulah, bergulir begini. Iya, bisa dikatakan tidak ada Pak Ustadznya gitu ya, Pak. Iya, begitu. Tidak ada Pak Ustadznya, terus tempat ibadah juga nggak ada mungkin. Nggak ada. Dan kalaupun ada ya cuma kayak gini gitu. Ya, ya kan lebih parah daripada yang ini. Betul. Bahkan dulu lebih parah gitu. Makanya parah berarti sangat pantas untuk insya Allah ya Pak, bismillah kita ikhtiarkan ini untuk dibangun, direnovasi gitu. Perasaan Bapak gimana nih? Ya, saya mewakili jamaah di sini, anggota lah. Kami sangat bersyukur karena sejak dari 2000 berapa kita itu senantiasa berharap ada yang bisa ngebantu untuk bagaimana supaya masjid ini layak. Teman-teman dari Yayasan Masjid Nusantara bisa membantu kami untuk memperbaiki masjid kami kembali supaya bisa layak untuk tempat ibadah. Saya rasa itulah harapan-harapan kami. Oke, siap. Ya udah,
Terima kasih Pak kalau gitu. Ya. Sama-sama. Tadi kan Pak Imam cerita bahwa di sini mayoritas petani ya. Ya. Saya mau coba keliling, siapa tahu Silakan. siapa tahu ketemu yang lagi manen kopi Ya. atau bahkan Mudah-mudahan. mungkin sayuran, kol Ya. segala macamnya ya. Saya mau keliling dulu. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Imam. Setelah ngobrol dengan Pak Imam, saya jadi tahu jelas semua kondisinya. Kebetulan di sekitaran sini masih banyak perkebunan kopi, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, yang kita lagi cari nih, kopi. Ya udah, coba kita ngobrol. Aduh, Bapak lagi ini ngecek kopi ya, Pak? Iya. Wah, keren. Jadi ini yang dinamakan kopi Toraja, Pak ya? Iya. Iya. Iya, saya biasanya, ini terkenal banget sih kopi Toraja. Biasanya panen berapa bulan sekali kopi, Pak? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya. Ini kira-kira berapa lama lagi bisa matang dipetik? Ini baru akan biasa 3 kali ini baru habis. Oh, Gitu. iya. Jadi panennya bisa berkali-kali sebenarnya, Pak? Iya. Mana yang matang duluan, Ya dipetik. itu yang dipetik, itu yang Iya, yang merah. Iya. Biasanya Bapak sekali panen dapat berapa kintal atau berapa ton? Biasa 50 kilo yang terlalu banyak. 50 kilo. Ya, ada yang 20 kilo. Bapak ngejualnya dijual sudah serbuk atau masih bijian kering? Sudah digiling. Oh, sudah digiling. Ya, kalau udah merah serbuk ya? digiling, baru dicuci, dijemur, Ya. baru dijual. Iya. Ini tanaman kopi sudah berapa tahun, Bapak? Berlama ini baru lebih 10 tahun. 10 tahunan ya? Iya, Tapi masih produktif ya? iya kan sudah diremajakan. Oke, siap, lanjut. Ya, Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Tadinya pengen ngopi, tapi belum panen. Ya jadi gimana lagi? Tadi bapaknya lagi bersih-bersih karena takut ada hama juga. Nah, setelah ngobrol tentang mata pencarian, saya dan arsitek Kang Lutfi. Coba saya bersama Kang Lutfi ngecek harga di toko material di daerah Tanah Toraja. Biar ada bayangan nih, kebutuhannya nanti seperti apa dan biayanya habis berapa. Bahan bangunan di sini tuh harganya, wah selisihnya lumayan sama di Jawa. Kalau misalnya nih besi 12 nih, kalau di Jawa tuh paling 90-an lah. Kalau di sini 118-an dan katanya mau ada rencana naik lagi jadi 130-an. Terus semen nih, semen kalau di Jawa ya semen ya naik turunnya 48-50-an lah. Di sini 68. Jadi cukup kerasa ya kalau dikalikan banyak dan pasti butuh banyak. Masih banyak juga bahan bangunan yang belum gua tanyakan harganya gitu. Selisihnya banyak. Jadi bantuin gua ya buat bangun di sini. Tapi tadi saya cek sama alat punya kayaknya harus ya memang harga beda-beda sih setiap material di setiap daerah. Kita sampai cari yang cocok karena harus sesuai dengan kebutuhan juga. Jangan sampai biaya pembangunan mahal tapi justru nggak bisa bertahan lama masjidnya. Semoga ada yang cocok dan pas harganya. Setelah ngobrol dengan Pak Imam, dengan petani di Lembang Perindingan, hari ini saya melihat ibu-ibu yang semangat mengaji. Kita ngobrol lagi nih dengan Pak Imam, lebih jauh dan lebih dalam lagi. Saya itu dari tahun 2000 sebenarnya saya di Tanah Toraja ini, cuman nyampenya di sini tuh tahun 2002 ya. Itu awal sampai saya datang di sini itu sebenarnya atas permintaan sepupunya, saya punya istri
Dia minta tolong sama saya supaya dia bisa ada yang mimpin di segi apa namanya, soalnya katanya menurut ceritanya mereka di sini itu sudah lama sekali, bisa dibilang sudah puluhan tahun itu tidak sholat Jumat, lebarannya kadang lebaran kadang tidak. Makanya dia minta kepada saya, karena saya dulu itu tinggalnya di Makale Selatan, di rumah mertua waktu baru-baru datang di Tanah Toraja ini. Nanti setelah itu dia minta kepada saya supaya bisa mimpin mereka lah gitu, jalan ceritanya. Dari tahun 2000. 2000. 2000. Itu udah 12 tahun. Dulu ini memang tidak ada yang sama sekali yang mengajar. Oh, menurut cerita mereka itu dari tahun 60-an lah barangkali, itu sudah tidak ada yang ngajarin, karena pemimpin mereka itu pergi merantau lah ceritanya ke Luwu, sehingga tidak ada lagi yang ganti di sini. Di situ vakum lagi umat Islam di sini, tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang memimpin. Berarti itu masjidnya ada di sini setelah Pak Imam sudah mengajar di sini. Ya betul. Saya di situ setelah saya datang di sini, tuh lihat-lihat di tahun 2002 di bulan 10, saya masih ingat sekali itu. Saya datang di sini, saya ngumpulin warga di sini yang Muslim. Dia ngira mereka itu saya mau panggil untuk bikin saya punya rumah, karena saya sudah minta izin kepada mertua bahwa saya akan naik ke kampung ini untuk tinggal di sini, soalnya saya sudah beli sedikit lahan untuk saya tempati. Ternyata yang saya maksud saya untuk mengumpulkan mereka itu hanya untuk membuat masjid ini, karena saya itu berpikiran begini, lebih bagus kalau masjid dulu yang dibangun, karena dasarnya ini saya di sini, saya datang di sini dengan dasar ini, masjid ini, cita-cita ini, bagaimana supaya kita bisa bangun masjid untuk mengembalikan citra Muslim di kampung ini. Karena cerita mereka sejak puluhan tahun mereka tidak sholat Jumat, lebarannya sekali-sekali, mungkin 1 kali, 3 tahun baru 1 kali lagi gitu, karena jauh sekali. Semangat mereka membuat saya semakin semangat untuk membangun masjid di sini. Doakan kami ya, ibu bapak semua, semoga pembangunan masjid ini lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Amin. Sore harinya kita dan warga semuanya mau bikin papyong. Sepertinya enak nih. Dari bumbu dan aromanya, ayamnya ini masih seger banget, bikin mulut jadi ngiler. Saya pengen bantuin, siapa tahu nanti dikasih makan dan bonus paling banyak. Ya, jadi sekarang kita mau masak buat acara besok. Tapi gue nggak tahu nih namanya masak apa. Namanya masakan apa ini, Pak? Papyong. Papyong, Pak. Papyong. Ini ada pakai daging ayam. Daging ayam, terus memang dikasih daun apa ini? ada daun salam, ada daun serenako lah kalau bahasa sini. Serenako. Tak bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia sih tidak tahu. Udah tahu ya. Serenako. Terus Ada daun bawang. Ya. Oh, tapi ini beda. Ya ini Beda. Beda. Ini apa? Ini ayam juga. Batang Ayam. pisang. Tapi namanya apa? Pohon pisang. Pohon pisang. Iya. Jadi ayam dicampur sama gedebong pisang. Gedebong pisang. Pohon pisang. Iya. Pisang. Gue belum pernah nih makan ayam campur gedebong pisang. Ini gedebong pisang mah dibuang-buang. Jadi masukin bambu terus dibakar. Masukin bambu dibakar. Kira-kira matangnya berapa jam? Ini 4 jam. 4 jaman Ya, matang. kurang lebih 4 jam. Karena ini ayam merah. Seandainya ayam putih, nah itu biasa 2 jam kita masak. Oh, 4 jam ini lebih ini ya.
Ini termasuk ayam tua. Ini kita masak setengah 10, berarti ntar setengah 2 baru matang. Iya. Di sini kalau mau lihat nih. Masyarakat di Tanah Toraja juga masih banyak melakukan tradisi demi tradisi yang menjadi turun-temurun nenek moyang mereka. Salah satunya adalah cita rasa dari makanan khas Toraja yang bernama papiong ini. Papiong adalah salah satu makanan khas Sulawesi Selatan yang merupakan makanan kebanggaan bagi masyarakat Toraja. Uniknya, makanan ini disajikan dalam batang kayu yang berukuran cukup besar. Cara masaknya cukup diletakkan pada bara api yang menyala selama 4 hingga 5 jam lamanya. Lumayan juga. Papiong biasa dihidangkan pada acara-acara besar masyarakat setempat seperti Rambu Solo atau Rambu Tuka. Nah, kalau sekarang untuk acara peletakan batu pertama, pengen cepet-cepet kita nyobain. Dan kita masak sampai tengah malam, bahkan hampir pagi, karena prosesnya yang sangat lama. Ini Pak Peong, apa bener Pak Peong ya? Ya, Pak Peong. Pak Peong, makanan khas ini gue belum pernah, teman-teman juga pada belum pernah. Semoga besok atau nanti kalau pas matang kalian pada cocok ya sama masakan ini. Tapi gue yakin pasti cocok, soalnya baunya enak banget. Jadi gue mau bantu-bantu ngejaga bara api. Landa. Jadi ini udah proses pembakaran si Pak Peong ini. Aduh, hujan rintik-rintik, semoga jadi berkah dan ini matang di atas bulan purnama. Oh, sempurna. Ya, ini Pak Peongnya mulai dibakar sekitar ini setengah 10, nanti setengah 2 dini hari lah baru matang. Dan kita harus jagain karena banyak binatang-binatang. Iya. Biar di sini ada anjing juga segala macam. Kalau nggak pasti nanti diacak-acak. Ya, ditata gitu, disandarin di bambu, terus bawahnya api sama bara api. Jadi harus dijaga terus apinya. Nah, pagi hari tiba. Saya dan warga siap-siap untuk gotong royong peletakan batu pertama. Kita rame banget seperti biasa. Kita angkut batu. Bahkan dari kampung lain juga pada datang. Terharu sekaligus merinding. Toleransi di sini juga kuat banget. Saudara kita yang non-muslim juga membantu. Keren sih memang di Lembang Perindingan ini. Terima kasih semua yang sudah membantu mengangkat batunya. Jadi sekarang kita gotong royong, angkat-angkat batu, estafet biasa. Ini rame banget nih. Jadi biar cepat selesai. Kita bahkan ada dari warga kampung lain yang datang. Dan semua pada antusias nih angkat batu buat pondasi. Jadi toleransi di sini tuh, aduh bagus banget. Nggak cuma warga muslim doang di sini, tapi banyak saudara-saudara kita yang muslim juga ikut bantu. Bahkan lebih rame. Semangat nih. Keren emang di Toraja. Waktu peletakan batu pertama tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pada pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilimpahkan kepada kita sampai detik ini, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama datang di tempat ini dalam rangka seremoni peletakan batu pertama yang insya Allah akan dilaksanakan oleh saudara kita dari Yayasan Masjid Nusantara. Jadi yang pertama kami hormati atas tim dari Yayasan Nusantara
untuk meletakkan seremoni batu pertama pembangunan masjid di tempat ini. Patut kami bangga dan syukuri karena sejak puluhan tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ini pembangunan masjid barangkali sudah empat kalinya berpindah-pindah. Toh tetap bertahan di sini. Karena yang menjadi motivasi kami di sini adalah sebagai benteng masyarakat secara khusus di Lembang di RT Gasing di sini. Ya, Dusun Kasimpul Lembang Perindingan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tadi sudah sambutan oleh Pak Imam dan Bapak Markus. Saya terus terang merinding nih mendengarkan Bapak Markus tadi bilang ternyata di sini kekompakan untuk bertoleransi itu sangat bagus antar umat beragama, bahkan yang pada datang sekarang banyak saudara-saudara kita yang non muslim pada datang untuk gotong royong, dan tadi Bapak juga bilang nanti kalau misalnya suatu saat butuh untuk kita bisa dikerjakan bersama-sama, jangan sungkan untuk hubungin kami, katanya. Wah, itu keren banget. Terima kasih. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sekarang kita mau peletakan batu pertama di Masjid Al-Furqon, Desa Perindingan, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya udah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita sekarang akan melakukan peletakan batu pertama. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Setelah peletakan batu pertama, kita semua akan makan papyong. Ini nih yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Penasaran dengan cita rasanya. Ya, jadi papyong yang tadi malam sudah jadi. Nah, sekarang kita makan bersama di dalam masjid yang insya Allah bakal kita renovasi. Ibu-ibu sudah membagi nasi, papyong. Ini kalau gua ngomong mulu, ntar gua nggak kebagian nih. Kalau gue gak kebagian, gue tabok lo ya. Gue harus dapet nih. Perjuangannya susah, bakar sampai subuh tadi. Jadi semua warga kumpul, ada yang non muslim, ada yang muslim, semua campur jadi satu. Habis gotong royong, kita makan-makan bersama. Enak banget nih papyong pasti. Yaudah, gue makan dulu. Ini sih pertama ya. Iya. Lihat ayamnya nih ya, ayamnya dulu. Pakai aja, Mas ya. Maaf ya Mas, ada di. Iya, itu aja dapat kopi ini. Dia ada kalau yang Nih, bentar. Ya Bang siap. Astagfirullah. Sensasi masakan ayam sama daun apa tuh tadi malam lupa. Yang belum pernah gua rasain sebelumnya. Oh, itu. Rempahnya kuat banget. Aduh. Enak banget, Bu. Enak banget. Mantap. Oh itu betul Udah, yuk makan dulu. Bisa. Ini sih enak banget. Waduh, jadi pengen nanya nih bumbunya apa aja. Siapa tahu setelah pulang dari sini saya bisa masak untuk keluarga di rumah. Waktu sholat tiba. Kebetulan ini pas banget hari Jumat. Dan kita sholat Jumat bareng di masjid ini sebelum kita bongkar. Kalian lihat kan, antusias sekali warga di sini. Mereka sangat mendambakan masjid yang layak dan nyaman untuk dipakai buat beribadah. Sangat miris sekali Jumatan di tempat yang sangat sempit ini dan tidak layak. Harus kamu laksanakan yang ini. Nah, jadi sekarang nih kita mau bareng-bareng. Wah, udah dicopot aja pintu. Jadi mau dibongkar masjidnya.
Mau kita renovasi total sekarang. Tadi kan udah Jumatan, udah makan, udah bareng-bareng, gotong royong. Sekarang waktunya kita bongkar masjidnya. Bismillah, bantuin gue ya selesaikan masjid ini. Setelah sholat berjamaah, kita semua bongkar masjid ini rame-rame. Termasuk dari kampung lain juga. Yang kerennya, saudara-saudari kita yang non-muslim membantu juga. Semangat kita semakin membara nih untuk segera membangun masjid ini. Ya, kalau di sini khususnya di RT Gasing, kalau toleransi itu mungkin cukup tinggi ya. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau macam pembangunan rumah ibadah, masyarakat terlibat semua, baik itu Muslim, Kristen. Ya, contoh pembangunan ibadah gedung gereja di sini sudah 2, jadi baik dari saudara-saudara kami dari Muslim ya turut membantu dan itu pun kami syukuri semua. Toleransinya sini sangat kuat, ya karena memang penduduk kita atau orang tua kita dulu memang diamanatkan bagi lapisan masyarakat generasi muda bahwa toleransi itu harus dipupuk. Ya, kami support Pak, karena kami di sini itu kegiatan kami untuk pembangunan ini kami sangat setuju ya. Terima kasih dari pihak-pihak yang telah membantu saudara-saudara kami untuk pembangunan rumah ibadah ini. Kami support dari masyarakat khususnya di lingkungan kami di sini. Alhamdulillah akhirnya saya dan tim semuanya sampai lagi di Toraja, Tanah Toraja. Setelah kira-kira waktu itu kita peletakan batu pertama 1 bulan lebih. Dan saya udah sempat lihat tuh behind the scene. Waktu itu kan saya nggak menemani pembangunan dari nol ya, nggak menemani tim tukang. Tapi saya ngeliat tuh teman-teman BTS-nya tuh udah, wah merinding sih, merinding keren banget. Mereka narik-narik truk, ditarik karena tempatnya memang jauh, tebing gitu, ditarik truk. Gue yakin seumur hidup belum pernah ada truk masuk situ tuh. Makanya ada truk masuk situ, mereka bergotong royong dan yang bekerja bakti itu bukan cuma umat muslim doang, tapi banyak saudara-saudara kita yang non-muslim juga mereka gotong royong kerja bakti. Pokoknya aduh, mengharu biru. Gue udah nggak sanggup nih kayak gimana wujud masjidnya karena waktu itu wah yang gambar desainnya Mas Lutfi mah cuma bantu aja. Nggak ada kan dia? Dia cuma bantuin aja. Gue yang mendesain dan di sebelah depan gue minta ada balkon. Karena di sebelah depan sana tuh ada view Gunung Latimojong yang konon katanya puncaknya nggak pernah kelihatan karena saking tingginya tertutup awan. Gue datang masjidnya udah jadi, puncak Latimojongnya kelihatan. Ya udah, kita sudah dijemput sama teman-teman di sini. Nanti ada yang naik motor, ada yang jalan kaki karena memang lumayan terjal. Udah nggak sabar ya kita berangkat sekarang. Sandal. Waktu yang ditunggu telah tiba. Setelah kurang lebih kita menunggu 1 bulan, saya dan tim jelajah masjid datang kembali di sini. Waktu peletakan kita berangkat malam dan hujan. Sekarang dijemput oleh warga pakai motor pula. Karena warga sudah bersiap dan menyambut kedatangan kami. Saya penasaran juga sama masjidnya. Ini adalah salah satu gotong royong warga yang menarik truk. Karena belum ada kendaraan besar yang bisa masuk sini sebelumnya. Aduh, menangis saya melihat video ini. Wah, ini sampai nih kita nih. Sampai. Jalannya lumayan juga. Ibu sini. Wah, ramai. Oh, oh iya siap. Ini gimana? Kepala. Oke. Kepala, terus ini baju. Iya baju. Oh, ini buka dulu. Mas. Iya bentar. Keren juga. Buka aja. Pakai Udah. Dari bawah.
Ini belakangan. Badan saya terlalu gemuk mungkin ya. Sengaja nih ibu-ibu di sini ngerjain saya nih. Iya, nanti. Oke. Siap. Oke, so. Sarungnya gimana? Di atas juga? Bawah. Oh, di bawah. Gini. Dipakai gini. Ini yang Hah? ini keluar. Oh, baju keluarin ya. Udah tedong banget nih. Pak kemana? Pakai kan? Nah. Sudah. Wah, iya mantap. Oke nggak? Ya sudah nih kayaknya udah mulai apa? Musik-musikan udah dimulai, tarian-tarian kayaknya bakal ada nih. Saya udah pakai baju adat Toraja, disambut dan kita peresmian sekarang. Ayo, yuk. Ini namanya tarian apa ya? Tarian apa Pak namanya? Pagelo. Namanya tarian Pagelo. Rupanya ini biasa lah, mungkin tarian penyambutan ketika ada tamu atau ada acara adat-adat tertentu gitu Pak ya. Nah, namanya Pagelo. Ya, kita nikmati. Yo, tamu penghormatan ya. Pagelo. Tari Pagelo adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja yang sifatnya riang gembira. Pak Gelo atau Mak Gelo dalam bahasa setempat berarti menari-nari dengan riang gembira sambil tangan dan badan bergoyang dengan gemulai, meliuk-liuk dan melenggak-lenggok. Tari Pak Gelo atau terkenal dengan sebutan Pak Gelo Mangala ini pertama kali diciptakan oleh Nek Datu Bua, yakni pada saat kembali pada medan peperangan yang kemudian dirayakan dengan menari penuh sukacita. Emang keren banget sih Tanah Toraja ini. Iya, terima kasih Bu. Wih, Toraja. Setelah disambut dengan tarian dan kita dikasih sambutan juga dari berbagai pihak, termasuk saya memberikan sambutan, habis itu lanjut tarian lagi Sobat Masjid. Tariannya masih sama. Ini katanya gue disuruh nyawer nih, kalau bahasa sini apa namanya Pak? Matoding. Matoding. Ya. Matoding nih 100.000 nih. Kita taruh sini. Abang. Nah tuh matoding. Tapi penarinya ini menari di atas alat musiknya dan saya nyawer. Di sini tapi namanya bukan nyawer, tapi apa ya? Lupa saya, nanti coba saya tanyakan. Pokoknya seru banget. Tugas saya dan tim pembangunan mungkin sampai di sini selesai, dan saya menitipkan ibu bapak sekalian, tadi sudah disampaikan sama bapak bahwa dimakmurkan masjidnya, dimakmurkan, kami titip bangunan ini. Ya mungkin pihak manapun akan gampang membangun masjid. Asal ada uangnya, asal ada tenaga, pasti gampang membangun masjid. Tapi PR terbesar adalah setelah masjid itu jadi, bagaimana cara memakmurkan masjid itu. Bagaimana masjid itu ramai, bagaimana masjid itu dipakai, pengajian, belajar ngaji, apapun itu dipakai. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ini memang benar. Mas Iqbal, ini masjid kedua di Tanah Toraja ya. Masjid kedua, dan alhamdulillah kalau di seluruh Indonesia kita sudah lebih dari 500 masjid yang dibangun. Dan arsiteknya adalah beliau, Mas Lutfi ini. Beliau apa ya, mengupayakan bahwa ini kayaknya bangunan ini cocok biar bawahnya tetap bisa dilintasi kendaraan. Nah sekarang kita memasuki acara Parang Pita namanya, karena nggak pakai gunting, kita pakai parang pita. Kita peresmikan Masjid Al Furqon di Desa Perindingan, Tanah Toraja. Sudah, nggak sabar lagi. Saya akan pakai parangnya. Baru kali ini peresmian pakai parang. Ya sudah. Diketawain sama ibu-ibu di atas semua tuh. Parang pita nih.
Ya sudah, kita peresmikan. Sekarang kita harus potong ini tiga-tiganya. Bismillah Pak ya, Ibu, bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Yuk kita langsung cek masjidnya ke atas, ke dalam. Yuk. Sah, masjid ini sudah kita resmikan dan keren banget masjidnya. Kita doa bersama di dalam masjid bareng dan warga yang lain. Ya, ini secara simbolis kita serahkan kunci ke Pak Imam, kita pasrahkan dan insya Allah akan dijaga dengan baik dan dimakmurkan oleh Bapak Imam dan masyarakat di sini. Amin ya Allah. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Kita sholat berjamaah. Masjid ini di atas awan. Kalian bisa lihat view-nya, keren banget. Keren banget. Saya puas sekali dengan konsep masjidnya. Siapa lagi? Desainernya saya. Bukan deh. Mas Lutfi yang bikin ini. Keren banget arsitekturnya. Nanti saya bakal ngobrol lagi dengan Mas Lutfi. Iya, siapa lagi? Arsiteknya. Lihat, ditambah di belakangnya ini adalah view pemandangan yang indah. Hei, Mas Lutfi. Udah jadi nih masjidnya nih. Alhamdulillah. Sesuai desain ya? Waktu itu kan gua yang gambar. Iya. Waktu itu gua yang gambar, inget gak nih? Terima kasih loh, request saya nih sebelah sini dikasih balkon. Dikasih balkon. Depan masjid dikasih balkon biar kita pagi bisa ngelihat view Gunung Latimojong seindah ini. Dan kalau kalian nggak percaya, gua bilang awannya tuh ada di bawah masjid ini tuh. Ini real bener-bener masjid di atas awan. Bisa kelihatan tafakur juga. Bener-bener. Ini beneran masjid di atas awan. Bisa kalian lihat awannya tuh di bawah sana. Dan dingin banget, dingin banget. Karena 1000-an lebih mdpl lah. 1000 berapa? 1500-an. Pantes dingin banget. Dingin banget. Dan apa ya, kita juga pada proses pembangunan itu banyak kesulitan. Apa Mas kesulitannya Mas? Yang paling pokok sih distribusi material. Oh, ada tayangannya tuh ditarik-tarik terkan. Oh, warga gotong royong. Ini benar-benar masjid megah nan indah. Masjid impian dari warga Lembang Perindingan. Semoga berkah ya. Terima kasih semua donatur. Terima kasih yang sudah membantu pembangunan masjid ini. Terima kasih saudara-saudaraku dari kampung lain yang ikut membantu juga. Terima kasih para tukang semuanya. Berkali-kali terima kasih. Kalian adalah pahlawan yang nyata bagi kami. Semoga kita semua sehat selalu. Bisa membangun masjid unlimited di pelosok Indonesia. Ribuan masjid semoga kita bisa hadirkan. Jangan lupa untuk terus berdonasi di Yayasan Masjid Nusantara. Seberapapun jauh lokasinya, dimanapun tempatnya, asalkan masih di Indonesia, kami akan datang. Karena jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.